Kembali lagi bersama saya di kelas desain aplikasi Pixellab. Pertama-tama di sini saya akan mencoba menjelaskan tools secara global yang ada di aplikasi Pixellab. Pertama, teman-teman bisa buka terlebih dahulu aplikasi Pixellab-nya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Pixellab. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tools yang ada di aplikasi Pixellab yang saya akan jelaskan secara bertahap. Yang pertama, tools yang ada di pojok kiri bawah yang berbentuk icon lingkaran 3 yang berfungsi untuk memilih file project yang sudah disediakan oleh aplikasi Pixellab. Di sini teman-teman bisa memilih template atau file project yang sudah disediakan oleh aplikasi Pixellab. Di sini juga teman-teman bisa memilih file project yang sudah teman-teman buat sebelumnya dan teman-teman simpan sebelumnya, dan bisa teman-teman buka kembali desain yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya ada tools yang berbentuk icon A. Ini berfungsi untuk mengedit teks. Di sini banyak sekali tools-tools di dalamnya, ada sekitar 30 tools. Nah, untuk teman-teman yang kemudian ingin mengedit teks, dipastikan teks dalam keadaan terselect. Nah, jika teks tidak dalam keadaan terselect, maka tools yang ada di bawah tidak aktif. Jika teman-teman pilih select teksnya, maka tools akan aktif. Nah, yang pertama di sebelah kiri ada icon style. Ini berfungsi untuk menyimpan dan mencari style teks yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Kita coba terlebih dahulu save style yang ada. Style teks sudah tersimpan. Sekarang kita coba buka browse. Nah, di sini ada dua, ada default dan my style. Untuk default adalah style teks yang sudah disediakan oleh aplikasi Pixellab. Teman-teman bisa memilih style yang sudah disediakan oleh aplikasi Pixellab. Kemudian ada my style. Nah, ini adalah style yang sudah teman-teman save sebelumnya. Teman-teman bisa pakai di desain yang akan teman-teman buat selanjutnya. Saya coba undo terlebih dahulu. Kemudian ada icon kedua, ada icon edit, berfungsi untuk mengedit teks yang ada di dalamnya. Misalnya kita rubah teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian icon yang ketiga ada delete, berfungsi untuk menghapus objek teks. Kita coba, maka teks akan terhapus. Saya undo kembali. Kemudian ada icon copy, berfungsi untuk menduplikasi teks yang pertama. Kita coba copy paste. Nah, maka akan menduplikasi teks yang sudah dibuat pertama. Saya akan coba undo terlebih dahulu. Kemudian ada icon to front. Nah, saya akan mencontohkan agar supaya jelas. Misalnya seperti ini. Nah, to front di sini berfungsi untuk, saya coba ubah warnanya dulu. Saya coba ubah warna. Nah, sekarang saya coba menjelaskan fungsi dari to front yang ini. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan
posisi layar menjadi paling atas seperti ini. Saya coba ulangi lagi. Teksnya. Nah, maka posisinya menjadi di bawah. Saya coba ulangi, kasih warna. Nah, untuk to front secara garis besar memindahkan posisi objek teks berada di layar paling atas. Untuk to back berfungsi kebalikannya, dia memindahkan objek teks berada di layar paling bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya hapus terlebih dahulu. Kemudian ada menu position. Nah, position di sini berfungsi untuk memindahkan objek teks menggunakan tombol yang sudah disediakan oleh aplikasi Pixelab. Di sini juga teman-teman bisa mengontrol jarak perpindahan dari objek teks, bisa dengan jarak jauh atau teman-teman juga bisa menggeser dengan jarak dekat. Kalau sudah, jangan lupa teman-teman klik checklist. Kemudian juga di sini ada tombol relative position, berfungsi untuk memindahkan objek teks apakah ingin berada di tengah lembar kerja atau pojok kiri atau pojok bawah atau ada di bawah teks. Teman-teman bisa memilih. Nah, di sini teman-teman bisa memilih posisi teks ingin berada di mana. Jangan lupa setelah menggunakan tools pastikan di checklist. Kemudian ada size. Size di sini berfungsi untuk mengubah ukuran teks. Teman-teman bisa arahkan, geser untuk merubah teks. Nah, untuk cara kedua juga teman-teman bisa menggunakan mengklik titik yang ada di pojok kiri sebelah teks di sini, kemudian teman-teman bisa geser, arahkan dengan membesarkan atau mengecilkan teksnya. Jangan lupa di checklist jika sudah mengedit. Apabila ada kesalahan, teman-teman bisa klik silang. Kemudian ada padding. Untuk padding sendiri memposisikan rata kanan dan kiri sesuai dari box teks yang sudah disediakan. Nah, ini padding kiri, kemudian ada padding kanan. Kalau sudah, jangan lupa di checklist. Kemudian ada color, berfungsi untuk merubah warna dari teks itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa merubah sesuai dengan susunan huruf. Misalnya pixelnya ingin warna oranye, kemudian stoknya ingin warna merah. Nah, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa merubah warna teks, dan sini juga ada gradient color, dua warna atau warna gradasi. Teman-teman bisa memilih, kemudian juga menyesuaikan warnanya seperti apa. Nah, ini nanti saya akan bisa jelaskan secara detail di praktek selanjutnya. Jangan lupa di checklist. Saya coba undo lagi. Kemudian ada tekstur. Nah, tekstur di sini berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam teks. Saya coba memasukkan gambar yang ada di teks. Kemudian bisa disesuaikan ya. Nah, di sini gambar sudah masuk ke dalam teks. Kalau kita besarkan, nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian ada opacity. Nah, opacity berfungsi untuk
transparan objek teks. Nah, maka jika opacity-nya 0% maka teks akan menghilang. Nah, di sini untuk mengatur tingkat transparansi dari teks. Kemudian ada rotate untuk memutar objek teks. Untuk cara kedua juga teman-teman bisa menggunakan yang ada di bawah sini, di bawah teks teman-teman bisa geser yang berbentuk setengah lingkaran ini, teman-teman bisa arahkan dan putar sesuai keinginan. Kemudian ada masking. Nah, masking di sini berfungsi untuk memotong sebagian dari teks. Teman-teman bisa arahkan bagian mana yang ingin teman-teman potong. Kalau sudah, tekan enable, maka teks akan terpotong. Untuk cara lebih detail nanti saya akan bisa menjelaskan di pertemuan setelahnya terkait dengan fungsi masking. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih, selamat mencoba.